Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejagat raya ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Official. Di sini kali ini Im akan membahas tentang ternyata mentan dukung budidaya porang yang berpotensi diekspor, teman-teman. Nah, ini adalah peluang besar bagi sahabat petani semua yang ingin membudidayakan tanaman porang ini. Oke, langsung aja aku akan bacain, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Oke, dari kompas.com, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendukung budidaya tanaman porang yang kini sedang booming di Indonesia. Porang yang dikenal pula dengan nama iles-iles merupakan tanaman umbi-umbian dari spesies Amorpholus muelleri. Porang banyak digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, juga pembuatan lem dan jelly yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke luar negeri seperti Jepang dan China. Kata Menteri Syahrul dalam keterangannya tertulis bahwa pernyataan itu disampaikan saat melakukan kegiatan panen dan tanam porang di Desa Talumai, Kecamatan Moatang Sidereng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ini daerah Sulawesi nih guys. Oke, terus habis itu Mentan melanjutkan porang adalah komoditas unggulan yang berorientasi ekspor. Wow, buat teman-teman yang bingung ya, punya lahan tapi nggak tahu mau nanam apa, dan nanti kalau misalnya nanam apakah nanti bisa terjual atau apakah nanti potensi peluangnya besar untuk keberlanjutannya kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman sahabat petani bisa melirik si tanaman porang ini untuk dijadikan komoditas yang bisa dibudidayakan di lahan teman-teman semua. Nah, di sini Mentan melanjutkan porang adalah komoditas unggulan yang berorientasi ekspor. Maka dari itu kayak si pemerintah ini mendukung kalau misalnya petani-petani semua itu menanam porang ini gitu guys. Nah, salah satu dukungan itu khususnya agar mereka bisa memfasilitas pembiayaan melalui kredit usaha rakyat untuk budidaya porang. Oh, jadi petani ini pemerintah ini memfasilitasi petani sebagai kayak misalnya usaha kredit gitu loh guys. Kalau misalnya kekurangan dana untuk membeli bibit, membeli bibit dan membeli pupuk, teman-teman petani bisa mengajukan kredit atau KUR untuk budidaya porang ini guys. Terus, Menteri Syahrul juga menyerahkan bantuan seperti 10 unit traktor roda 4, 3 unit eksavator, serta penyaluran KUR 100 juta dari Bank BNI. BNI itu 100 juta, terus 350 juta itu BRI, dan 400 juta itu dari Bank Mandiri guys. Syahrul pun berharap Sidrap bisa menjadi pencontohan budidaya porang sehingga hasil panen porang bisa sehingga hasil porangnya dapat menjadi ketahanan pangan sosial, melainkan juga untuk lini kehidupan lainnya dalam pergaulan dunia. Maksudnya tadi itu ya, ekspor maksudnya. Pertanian sangat menjanjikan dan menghasilkan, tidak pernah mengingkari mereka yang melakukan dengan benar. Ini perlu dicatat sepertinya. Jadi tidak pernah mengingkari mereka yang melakukannya dengan benar. Pertanian tidak ada yang rugi sebab matahari, air, tanah, dan bumi memang disiapkan untuk manusia agar bisa hidup lebih baik, kata Pak Mentan. Nah, ia melanjutkan pertanian sangat penting karena tidak kenal krisis teman-teman. Termasuk pada saat ini ya, kita sudah mengalami krisis akibat COVID itu sekitar mungkin 1 tahun ada ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sahabat petani semua ketika mau membudidayakan atau mau terjun di dalam bidang pertanian itu sangat bagus banget prospeknya kayak gitu teman-teman. Dan selanjutnya di sini mana deh. Nah, manfaat KUR ini apa aja ya? Ternyata adapun KUR sendiri bermanfaat bagi para petani, termasuk petani porang, agar hasilnya maksimal. Jadi itu tadi,
Kalau misalnya masih ada lahan kosong, terus habis itu kita nggak punya dana nih untuk memulai menanam dan membeli bibitnya, kita bisa mengajukan KUR ke bank-bank yang sudah tertera dan bekerja sama di dalam bidang pertanian itu tadi. Dukungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan produksi pangan dalam negeri dan meningkatkan komoditas ekspor di Indonesia, kata Direktur Jenderal Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Kementerian Pertanian Sarwo Edi. Oke, ia melanjutkan juga, Kementan memang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat dan mandiri pangan, termasuk meningkatkan komoditas ekspor seperti porang ini guys. Nah, selanjutnya akses pembiayaan KUR untuk petani ini tidak sulit loh. Jadi syaratnya hanya memiliki KTP, memiliki lahan, serta buktinya ya tentunya, dan tergabung dalam kelompok tani. Jadi kalau misalnya si petani ini mau, misalnya ini si petani mau mengajukan kredit ke banknya gitu ya, ini banknya, ini petaninya. Jadi petani ini membawa KTP dan membawa bukti bahwa memiliki lahan atau sertifikatnya kayak gitu. Tapi jangan dikasihin kayak misalnya untuk mungkin sebagai bukti aja bahwa si petani ini memiliki lahan yang dapat menghasilkan ketika nanti dia meminjam kredit atau meminjam uang, dia itu kayak punya hasil, jadinya punya, nanti pasti ada hasilnya dan pasti bisa membayar ke banknya ini guys, kayak gitu. Terus abis itu, dan yang lagi satu ya ada harus membentuk kelompok tani. Jadi kelompok tani itu dibentuk supaya mereka itu nggak satu aja. Kalau misalnya kita bekerja sama, maksudnya banyak satu kelompok, terus kita kan pastinya hasil yang didapatkan itu lebih banyak ya. Sehingga kalau misalnya kita mengajukan untuk ekspor, itu mungkin satu lahan pun tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan ekspor kayak gitu. Jadi kita harus membentuk satu kelompok tani sehingga hasilnya nanti baik dan banyak, sehingga memenuhi untuk aktivitas ekspor ini guys, kayak gitu. Sepertinya kayak gitu ya gambarannya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh komentar di bawah ya. Oke. Dan selanjutnya akses sudah ya. Ia pun menegaskan bahwa bantuan KUR hingga 50 juta tanpa agunan. Jika ada bank yang mempersulit, masyarakat bisa melapor. Nah, di sini sudah dijamin sama pemerintah, khususnya Menteri Pertanian, bahwa kalau misalnya si petani ini ingin mengajukan kredit tapi dipersulit gitu, teman-teman sahabat petani bisa mengajukan atau bisa melapor ke Kementerian Pertanian itu guys, supaya dapat lebih dipermudah lagi dan bisa langsung membudidayakan si tanaman porang ini. Oke, sepertinya penjelasan dan informasi yang dibagikan hari ini cukup ya, semoga ini bermanfaat. See you next my video, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you next my video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.